Oh iya, sorry. Monggo Bapak Baik. sampun. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini menjadi moderator dalam pemaparan IHT yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dwi Anggraini, Kepala SMK Negeri 1 Probolinggo. Waktunya nanti kita sediakan kurang lebih 10 menit untuk pemaparan, kemudian sisanya nanti kurang lebih 5-10 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Kepada Bu Dwi kami persilakan. Dengan ucapan kita buka bersama dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun Pak Yudi, mohon izin saya share screen. Sudah keluar Bapak nggih? Sudah bagus. Nggih, matur sembah nuwun. Mohon izin kami menyampaikan ide membuat panduan atau persiapan fasilitasi pengembangan kurikulum SMK PK. Akan disajikan oleh SMK Negeri 1 Probolinggo. Kami mengambil tema fasilitasi ini, sebenarnya ini adalah bagian dari pengembangan kurikulum SMK PK yang ditindaklanjuti dengan sebuah karya tulis yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru dengan harapan dengan adanya best practice ini bisa menambah khasanah penelitian untuk membuktikan bahwasanya perubahan kurikulum dari K13 menjadi kurikulum SMK PK atau khusus untuk yang SMK yang sudah ditunjuk menjadi pusat keunggulan ini bisa benar-benar menjadi rekam jejak ilmiah yang bisa ditunjukkan atau menjadi data bahwasanya kurikulum ini bisa berjalan bersinergi dan ternyata bisa dikembangkan menjadi kurikulum yang merdeka. Akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2021 pada pukul 08.00 sampai jam 11.30. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop ini yaitu yang pertama memahami macam-macam publikasi ilmiah yang sudah ditetapkan oleh Permenpan RB terkait dengan pengembangan kompetensi berkelanjutan dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah menyusun karya tulis dalam bentuk best practice untuk kenaikan pangkat. Kemudian output yang diharapkan dari adanya kegiatan ini adalah guru ini dapat menyusun karya tulis best practice untuk kenaikan pangkat, kemudian guru juga dapat melakukan publikasi ilmiah melalui jurnal pendidikan. Adapun alur sesi yang akan kami lakukan, kebetulan masih pandemi, maka kami melakukan kegiatan workshop ini dilakukan secara virtual melalui room Zoom selama 30 menit sebelum kegiatan berlangsung. Ini peserta diharapkan sudah masuk ke room Zoom yang sudah dibagikan linknya. Kemudian selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan, doa penutup, dan selanjutnya adalah penyampaian materi oleh fasilitator. Setelah itu diskusi dan tanya jawab. Peserta yang diharapkan masuk ke dalam kegiatan ini adalah 100 orang yang terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas, dan dari unsur cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo sebagai pengampu kebijakan. Adapun durasi pembagian jadwal atau waktu yang sudah kami buat yaitu
durasi 40 menit ini kami berikan kepada beliau sebagai keynote speaker, yaitu kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo. Materi atau topik yang disampaikan adalah terkait dengan kebijakan kenaikan pangkat dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Adapun tujuan yang diharapkan adalah peserta ini memahami kebijakan kenaikan pangkat dan pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan. Kemudian output yang diharapkan adalah adanya peserta atau tenaga pendidik, yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas ini dapat naik pangkat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Metodologi yang kami gunakan adalah ceramah, diskusi, dan kuis. Kuis ini hanya untuk menggali motivasi Bapak Ibu guru terkait dengan kebijakan kenaikan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah moderator membuka kegiatan dan menyampaikan deskripsi kegiatan dan memperkenalkan fasilitator yang akan menyampaikan materi serta keynote speaker-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah keynote speaker memberikan paparan materi kebijakan kenaikan pangkat fungsional. Selanjutnya moderator memandu tanya jawab peserta yang dibatasi 3 penanya. Setelah itu keynote speaker memberikan kesempatan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang sudah biasa kita lakukan. Kalau kita menggunakan laptop, ya laptop. Kalau kita menggunakan HP, ya kita menggunakan HP. Mana yang lebih fleksibel, karena laptop dan HP fungsinya juga hampir sama pada saat untuk presentasi. Kemudian headset ini untuk mengurangi kebisingan dalam ruangan sehingga bisa didengar sendiri oleh peserta atau narasumber di ruangan itu sendiri. Selain itu juga ada mikrofon, kamera. Kemudian bahan yang dibutuhkan adalah paparan materi dalam bentuk PowerPoint, kemudian PowerPoint interaktif yang dibutuhkan untuk paparan materinya. Selanjutnya adalah 150 menit sepenuhnya diberikan kepada fasilitator dengan topik macam pengembangan kompetensi berkelanjutan. Tujuannya adalah agar peserta memahami macam-macam pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kemudian output yang diharapkan adalah peserta atau tenaga pendidik ini dapat menyusun rencana pengembangan kompetensi berkelanjutan dari segi publikasi ilmiah. Metode yang kita gunakan adalah ceramah, diskusi, demonstrasi terbimbing atau pemodelan dari bentuk-bentuk best practice yang sudah dibuat oleh sebelumnya, peserta sebelumnya. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, moderator mempersilakan fasilitator untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, fasilitator menyampaikan materi sesuai dengan waktu yang diberikan. Dan fasilitator mempersilakan peserta mempersiapkan karya tulis ilmiahnya yang akan dipublikasikan dalam bentuk best practice dan akan dimuat dalam jurnal pendidikan. Alat dan bahan masih tetap sama dengan yang kita gunakan sebelumnya, dan bahan ini ditambah dengan video motivasi sebagai ragam presentasi dari fasilitator. Kemudian selanjutnya 15 menit terakhir penugasan, penyusunan best practice dan refleksi kegiatan dari workshop itu sendiri. Peserta memahami bagaimana menyusun draft best practice sesuai dengan format yang disyaratkan, dan fasilitator dan peserta ini merefleksi kegiatan. Setelah itu tujuan yang output yang diharapkan adalah peserta ini dapat menyusun draft. Minimal peserta dapat menyusun draft best practice sesuai dengan syarat kenaikan pangkat, dan sekaligus dilakukan refleksi dengan harapan adanya perbaikan kegiatan workshop ke depan. Metode yang kita gunakan adalah diskusi, dan selanjutnya adalah pembimbingan penyusunan best practice dari draft yang sudah dibuat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan
pada saat kegiatan ini adalah moderator menyampaikan tugas pada peserta sebagai penutup kegiatan dan diminta untuk melakukan diskusi berkelanjutan di grup Telegram yang dibuat oleh fasilitator sebagai bentuk tagihan kegiatan workshop. Kemudian moderator menutup kegiatan dengan bacaan hamdalah bersama. Alat dan bahan juga masih sama dengan sebelumnya, laptop, HP, headset, mikrofon, dan kamera, bahan desain penelitian best practice. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana fasilitasi pengembangan kurikulum SMK yang kita implementasikan dalam bentuk publikasi ilmiah dari tenaga pendidik atau fungsional. Terima kasih Pak Yudi. Mohon arahan dan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita beri aplaus untuk Bu Dwi Anggra, ini luar biasa. Pemaparan yang kadang-kadang di luar dugaan kita, bahwa kenaikan pangkat ini stelsel-nya kan harus stelsel aktif. Nah, akhir-akhir ini banyaknya Bapak Ibu guru yang keterlambatan karena stelsel pasif, mereka kurang memperhatikan. Ya contohnya saya sendiri dulu waktu 4A ke 4B itu sampai berapa 10 tahun. 4B ke 4C ini juga hampir 10 tahun ini. Ini karena stelsel-nya pasif, karena waktu itu banyaknya tugas-tugas yang harus ditambah. Baik, terima kasih kami sampaikan untuk Bu Dwi selaku narasumber yang telah menyajikan paparannya. Mudah-mudahan dengan adanya IHT ini menggugah Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah waktunya mengusulkan kenaikan pangkat untuk bisa stelsel aktif mencari apa sih. Karena kalau ditekuni sebenarnya seminggu 2 minggu itu selesai. Baik, kami kembalikan kepada peserta lainnya. Mungkin ada masukan, tanggapan, tanya jawab. Kami persilahkan. Siapa duluan yang akan mengisi? Pak Rahman, persilahkan. Terima kasih Pak Yudi. Paparan yang luar biasa dari grup ini. Ibu kita yang paling cantik, tiada lagi. Satu-satunya paling cantik sedunia. Ya Pak Praja ya toh? Nggak ada lagi perempuannya. Kalau saya amati tadi dalam suasana semangat. Selamat datang Pak Rudi. Nah, selamat datang Pak Rudi. Dalam suasana semangat profil pelajar Pancasila, saya melihat di SMK-nya Bu Dwi ini sangat luar biasa. Barangkali di sekolah-sekolah lain ada tim kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan tadi saya amati urutan langkahnya begitu runtut ya, barangkali ya ibu-ibu ya kan yang kecil itu ya ditulis sekali, luar biasa ini. Ini perlu ditiru oleh sekolah kami itu. Yang perlu kami tanyakan, kalau secara umum sudah bagus, barangkali Bu Dwi, apakah setiap tahun atau setiap semester lah kegiatan in-house training kenaikan pangkat itu dilakukan seperti itu. Tadi jumlah pesertanya kan 100 barangkali itu khusus dari SMK sendiri atau dari beberapa komunitas SMK-nya Bu Dwi selaku barangkali punya SMK pengampu di sekitarnya. Nah, karena itu juga termasuk sesuatu yang bagus. Barangkali kalau misalnya itu dilakukan setiap tahun, tentu itu sangat-sangat luar biasa. Tapi barangkali kalau misalnya dilakukan setiap setengah tahun, satu semester, tentu
mungkin pandangan kami itu, kalau misalnya tiap sekolah yang besar itu punya tim-tim, ini tim kenaikan pangkat, ini tim, kemudian setiap guru memiliki karya inovasi, best practice yang akan menjadi sesuatu setiap semesternya. Ini mungkin baru kali ini dilaksanakan di sekolahnya Bu Dwi atau itu secara berkesinambungan? Mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Kita tampung dulu pertanyaan Pak Rahman. Utamanya tadi menanyakan tentang jumlah 100 itu apakah untuk warga sendiri atau yang lain. Sekaligus nanti waktunya itu dalam semester atau tahun mungkin akan lebih baik kalau per semester kalau dimungkin. Tapi kita tampung dulu, mungkin ada satu lagi. Silakan Pak Praci. Silakan Pak Praci. Oke, terima kasih Pak Yudi. Begini Bu Dwi, menurut hemat saya yang terkait dengan persyaratan kenaikan pangkat dengan penilaian dari best practice dan sebagainya, itu namanya pengembangan keprofesian Peraturan Menteri Menpan RB. Oke, lanjut Pak. Saya meluruskan itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan workshop tadi, kira-kira dalam waktu begitu cepat, audien bagaimana kira-kira penyerapannya materi sampai dia mengerjakan contoh-contoh, misalnya tadi disuruh bikin best practice, kira-kira apa memungkinkan waktu yang tersedia? Gitu aja, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu yang lain, sabar dulu ya, sabar dulu yang mau tanya ya. Kelihatannya menarik karena kenaikan pangkat ini mengubah nasib pendapatan dan kelihatannya kok banyak yang angkat tangan ini. Sementara biar jangankan materinya, orangnya menarik kok. Sementara biar dijawab dulu oleh narasumber, kami persilakan Bu Dwi. Monggo Bu Dwi. Matur sembah nuwun Pak Yudi, Pak Rahman, pertanyaan Pak Rahman akan saya jawab pertama dulu sesuai dengan urutan pertanyaan dan mungkin masih banyak pertanyaan yang lain, nanti bisa langsung ke moderator. Untuk kegiatan workshop ini memang kita rutinkan tiap tahun Bapak Ibu, dan kebetulan tidak hanya kita laksanakan untuk warga sekolah saja, tapi bisa kita ajak Bapak Ibu yang di luar sana yang berkenan untuk bisa kita ajak bergabung untuk sama-sama sharing, untuk sama-sama belajar terkait bagaimana kenaikan pangkat. Karena pada prinsipnya kenaikan pangkat itu adalah sebuah reward dari pemerintah dengan adanya prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh tenaga fungsional, Bapak Ibu guru dan pengawas. Nah, sebenarnya kita ingin memberikan workshop ini memudahkan Bapak Ibu guru ini dalam pemahaman naik pangkat itu sebenarnya tidak susah. Karena apa yang kita lakukan itulah yang kita tulis, dan yang kita tulis itulah yang kita lakukan, dan kita dokumentasikan dalam bentuk kegiatan kenaikan pangkat. Nah, untuk best practice ini kami ambil hanya bagian kecil dari pengembangan keprofesian berkelanjutan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih tadi diingatkan K-nya itu bukan kompetensi tapi keprofesian, karena baru saya edit beberapa menit yang lalu, jadi ada kesusunya. Dan terima kasih Pak Praci dan Pak Rahman, memang
jumlah peserta 100 itu tidak dari guru kami saja, tapi guru kami wajibkan karena kami sudah punya tim untuk sama-sama berbagi dan ada pengkaderan. Pada saat teman-teman naik pangkat ini sudah ada teman-teman yang cek untuk berkasnya sebelum dia dinaikkan ke atau diantar ke cabang dinas atau diupload karena Jawa Timur sudah menggunakan kenaikan pangkat kok jadi saya lupa. Untuk naik pangkat itu sudah menggunakan aplikasi secara online. Nah, itu kemudian pendampingan juga. Jadi Bapak Ibu namanya Simpak. Ya, Simpak. Ya, Simpak. saya hanya ini aja kok sebenarnya tadi ingat Pak Rahman. Kok lagi dipakai? Jadi aplikasi sebelum dinaikkan itu teman-teman sudah kita cek semuanya, dan salah satu yang kita angkat di sini karena penelitian best practice adalah sebagian dari awal dari penelitian yang sudah diketahui di awal dan formatnya juga sudah ditentukan. Tidak sama dengan PTK, tidak sama dengan penelitian pengembangan atau penelitian pendidikan yang lain. Hanya pada saat pembelajaran, nah seperti yang dilakukan pada saat kita melaksanakan kurikulum SMKPK, itu juga kita harus menemukan praktek baiknya di mana. Dan yang lebih simpel, lebih simpel adalah di situ. Itu aja Pak Rahman. Dan untuk pertanyaan Pak Praci, memang betul Pak, di waktu 3,5 jam atau 3 jam 15 menit itu tidak cukup. Tetapi kami hanya memberikan step-stepnya saja, dan untuk selanjutnya menyusun best practice-nya kami lakukan pendampingan secara berkelanjutan. Nah, tadi di akhir rencana sudah kami buatkan grup untuk Telegram, dan di sana kita bisa berkomunikasi berkelanjutan, dan acara workshop ini tidak hanya berhenti di 1 hari, tapi sampai pendampingan di kemudian hari sampai menghasilkan produk. Itu saja Pak Praci, matur sembah nuwun. Pak Yudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang lain yang sedang angkat tangan. Sebenarnya cukup banyak yang masih ingin ditanyakan Bu Dwi, tapi mengingat terbatasnya waktu tadi sudah disampaikan. Nanti silahkan yang kurang puas atau ingin bertanya, nanti bisa langsung dimasukkan di Telegram yang sudah kita berikan link ini. Nanti akan kita tindak lanjuti ya. Cukup. Saya kira itu mengingat terbatasnya waktu. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bu Dwi. Mudah-mudahan semuanya untuk pesertanya. Baiklah, kita akhiri untuk paparan yang kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live.